bahwa para pejabat pengelola keuangan negara itu harus berbuat sedemikian rupa agar negara tidak pernah rugi. Nah, salah satu kata kunci itu diwujudkan ketika pengadaan barang dan jasa. Pemerintah harus mencari barang kualitas bagus, harga wajar. Yang penting dari harga pabrikan ya, mulai caranya, mulai dari internet, presentasi, iya, brosur, itu ahli nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, karena itu sudah sangat teknis. Ya. Oke. Jadi kerugian negara itu ada 3 aspek yang harus kita pahami secara mendasar supaya kita nanti mudah. Jadi pertama itu adalah siapa yang berhak menyatakan atau berwenang menyatakan terjadinya kerugian. Yang kedua, siapa yang berwenang menghitung. Dan yang ketiga, siapa yang berwenang menetapkan. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Terima kasih Yang Mulia. Izin ahli. Silakan. Ya, mohon ahli dalam sebuah konteks penghitungan kerugian, dalam menentukan sebuah keuangan negara itu, prosesnya itu apakah dimulai dari kapan? Apakah dari penyusunan anggaran atau dari kapan mulainya bahwa suatu hal tersebut masuk dalam lingkup keuangan negara? Tentang keuangan negara? Iya. Kalau tadi saya sampaikan definisi semua hak dan kewajiban negara, semua yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menggunakan uang ataupun aset negara masuk dalam lingkup keuangan negara. Ya, lebih spesifik lagi dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Itu dimulainya kapan ya? Dalam keuangan negaranya? Iya. Mulai dari perencanaan. Mulai dari perencanaan. Betul. Izin, saudara ahli pernah terlibat sebagai ahli dalam perencanaan pengadaan alat persenjataan atau alutsista di Kementerian Pertahanan atau di TNI Polri? Secara teknis tidak. Secara teknis tidak ya? Secara teknis tidak. Apakah saudara ahli mengetahui bahwa pengadaan alutsista atau pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan atau di TNI Polri itu memiliki ketentuan khusus yang penjabaran dari tentu dari undang-undang, dari PP dan selanjutnya itu? Ya, mohon izin Yang Mulia, di dalam CV saya di situ ada saya pernah jadi Kasubdit untuk bantuan luar negeri yang berhubungan dengan pendanaan alat-alat ANKA. Ada saya di situ ya. Jadi begini, ada hal-hal yang bersifat khusus. Kenapa hal-hal yang bersifat khusus? Jadi kita mesti ikutin pola pikirnya. Pertama yang selalu disampaikan, ada sebuah kerahasiaan. Kemudian ada peralatan-peralatan tertentu yang dimulai ketika kita menegosiasikan, itu harus dibangun. Jadi tidak ready stock. Nah, kan begitu ya. Nah, sehingga di sana diperlukan langkah-langkah tertentu. Oleh karena itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau tadi itu yang dipertanyakan adalah bersifat generik, nah, jadi kalau yang saudara pertanyakan bisa-bisa masuk di dalam sebuah kondisi yang spesifik, kan begitu kan? Tetapi spesifiknya kayak apa, generiknya kayak apa, nanti di luar saya untuk menilai kan, ya. Tapi saya hanya menyampaikan itulah kira-kira kondisinya.
Ya, jadi ada dalam kondisi tertentu ada sifat kekhususan itu. Dan ahli pernah menjabat dan pernah terlibat. Sebab seperti misalnya, mohon izin, kalau kita mau beli pesawat gitu kan, itu kan tidak tiba-tiba pesawatnya ada. Jadi kalau pesawat itu kita beli bekas gitu misalnya, kita refurbish, kita lakukan 0 hour flight dan lain-lainnya kan, kita set up dan lain-lainnya, dan itu seluruhnya memerlukan waktu, sehingga dengan demikian di dalam proses itu dia ada sebuah perencanaan tertentu. Nah, di dalam perencanaan itu apakah itu sudah dimasukkan di dalam sebuah negosiasi kontrak atau bagaimana, saya tidak bisa mencampuri. Ya. Monggo silakan nanti. Ya. Semuanya itu sepanjang tentunya dalam perencanaan ya. Contohnya ada dalam operational requirement, harus ada disusun dalam operational requirement-nya, harus ada dalam pertimbangan teknisnya seperti itu. Oke. Saya nggak masuk ke area itu, tapi masuk kepada aspek keuangan negara. Ya, baik. Apabila sudah secara internal ada penetapan operational requirement dan selanjutnya, dalam proses penganggarannya telah dilakukan persetujuan di dalam DIPA bahwa untuk pengadaan tersebut dianggarkan dalam APBN, dan tadi disebutnya PPN itu tidak mengulangi lagi, itu adalah basiking undang-undang bentuk penetapan, itu disebut nomenklaturnya itu adalah pengadaan pesawat nilainya X, terus kemudian di dalam tindak lanjutnya disebut lagi adalah alat program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pembangunan fasilitas dan sarpras matra udara. Jadi kalau sudah termuat atau tertuang di dalam APBN, dan kemudian kalau dalam konteks yang sudah apakah dalam, dan ada tanda bintang yang sudah termuat dalam APBN itu, apakah tanda bintang yang bersifat tadi ahli sebutkan tanda bintang legislatif atau yang di eksekutif? Ketika APBN seperti yang tadi ditanyakan, itu tanda bintangnya adalah tanda bintang legislatif. Artinya apa? Izin kami perbaiki pertanyaan. Pertanyaannya, ini di DIPA-nya sudah ada seperti itu. Betul. DIPA-nya memang sudah ada. Ya. DIPA-nya sudah ada, tetapi bahwa persyaratan-persyaratan yang diharapkan harus ada untuk mengambil keputusan di legislatif itu belum terpenuhi. Kalau ada juga tanda bintang di eksekutif. Kalau di eksekutif bagaimana maksudnya? Kalau di eksekutif itu sudah siap untuk dicairkan, tetapi dia belum terpenuhi syaratnya. Jadi contoh misalnya tadi itu tentang yang paling kelihatan ini, tentang pemekaran, sudah diketok palu, sekarang terpenuhi di suatu tempat, turun DIPA. Tetapi DIPA itu belum bisa menunjukkan lokasi di mana dibangun kantor gubernur. Tapi sudah disebutkan di sana bahwa akan dibangun kantor gubernur di sebuah wilayah. Tapi belum bisa ditunjukkan di mana dia. Sehingga Menteri Keuangan harus membintangi. Karena apa? Di dalam pembayaran itu ada wilayah bayar, ada lokasi di mana harus dibayar dan berapa besarannya. Nah, ini harus ditentukan betul. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan yang disebut dengan pembintangan eksekutif. Ya, bagaimana pendapat ahli terhadap DIPA yang demikian, kemudian dalam prosesnya Kementerian Keuangan telah melakukan pembayaran sebagian atas pengadaan barang dan jasa tersebut? Apakah tanda bintang tersebut telah dicabut? Seharusnya kalau pembayaran bisa dilakukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah ya kalau sudah. Artinya ya walaupun kita juga nggak tahu apakah terjadi pelanggaran atau tidak kan. Jadi ada dua hal kan. Ya kan, saya kan. Pertanyaannya tadi kan bukan berarti pelanggaran atau tidak, tapi pertanyaannya ketika sudah pernah dilakukan pembayaran berarti tanda bintangnya sudah. Seharusnya sudah dicabut. Seharusnya sudah. Oke.
Berarti sudah lewat dari proses tanda bintang itu ya. Betul. Oke. Kami lanjut dalam proses penganggaran dalam pengadaan barang jasa yang sifatnya khusus tadi alutista. Pertanyaan kami adalah dalam penyusunan penganggaran itu kan ada disebut penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS. Betul. Dari mana sajakah sumber penyusunan HPS dan apa saja komponen dari HPS itu supaya yang ahli ketahui? Baik, jadi begini, ada sebuah kata kunci dalam pengelolaan keuangan negara itu, yaitu hindarkan terjadinya kerugian negara. Artinya apa? Bahwa para pejabat pengelola keuangan negara itu harus berbuat sedemikian rupa agar negara tidak pernah rugi. Nah, salah satu kata kunci itu diwujudkan ketika pengadaan barang dan jasa. Pemerintah harus mencari barang kualitas bagus, harga wajar. Nah, mencari barang kualitas bagus, harga wajar hanya bisa ditemukan apabila dilakukan sebuah perbandingan. Nah, perbandingan itulah yang kita kenal dengan tender. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mau menenderkan, berapa patokan yang ada? Bagaimana patokan itu bisa diperoleh angka itu? Karena ini bersifat perbandingan dan itu harus bersifat objektif, maka tidak boleh angka itu berasal dari salah satu orang itu yang akan ikut di dalam permainan, karena itu menjadi tidak fair, ya kan? Nah, oleh karena itu di dalam penyusunan HPS yang betul adalah yang pertama, pejabat pengelola keuangan itu mesti ada di situ. Jadi otoritas yang akan membayarkan tadi, itu yang pertama sebagai elemen. Yang kedua adalah user. Siapa yang menjadi user? Dia harus ada di situ. Karena apa? User ini akan bisa menjelaskan barang yang dicari itu kayak apa. Dari situlah nanti spek muncul. Nah, kemudian yang ketiga, harus ada pihak ahli yang bisa menjelaskan benar barangnya memang ini, sehingga mereka akan bisa menjelaskan bahwa spek adalah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah harga patokan itu adalah mestinya ini, karena pemerintah jangan sampai rugi, adalah harga pabrikan yang dijadikan patokan. Tapi kan orang kemudian mengatakan tidak semua pabrikan bisa memberi harga, betul kan? Nah, oleh karena itu kalau pabrikan tidak bisa memberi harga, kita turun ke bawahnya, ya, second layernya itu adalah distributor mereka. Tapi kita harus ingat, ketika harga itu berasal dari pabrikan selalu mengatakan barang itu Anda ambil di rumah saya ya, di gudang saya ya. Oleh karena itu ketika harga pabrikan, kita mesti menambahkan CIF. Jadi cost, insurance, and freight mesti ditambahkan. Nah, kemudian dari situlah nanti akan ditemukan harga patokan. Tapi kalau harga distributor kan beradanya di sebelah kita, maka CIF nggak boleh lagi diberikan. Ada pertanyaan, distributor perlu kita kasih untung nggak? Jawabannya nggak. Loh, kenapa? Karena dalam hubungan kerja antara pabrikan dengan distributor, biasanya distributor itu bekerja dengan pemikiran mereka sudah memperoleh sebuah diskon, sehingga dengan demikian dia tidak perlu lagi mendapatkan keuntungan dari kita. Nah, mestinya ketika kita menyusun HPS tadi, pemikiran-pemikiran seperti ini yang dikembangkan. Iya, cara memperolehnya, apakah boleh di penentuan itu atau mendapatkan informasi itu dari hasil presentasi dari pabrikan kepada user, bahwa kita punya produk ini dipresentasikan, terus kemudian dengan spesifikasi seperti ini, kemudian ada tabel harganya, bisa didapat dengan
presentasi dari Yang Mulia, ini kayaknya teknis sekali Yang Mulia. Mohon izin kalau saya tidak menjawab bagaimana? Ya. Karena itu di luar kompetensi Ya. saya. Mohon izin saya. Nanti mungkin ada yang bisa menjawab yang lain. Yang penting dari harga pabrikan ya, mulai caranya, mulai dari internet, Baik, presentasi, iya. Kalau itu sudah brosur, itu Ali nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab karena itu sudah sangat teknis ya. Oke. Terima kasih. Oke, terus kemudian setelah dilakukan penentuan itu dan proses pengadaan dan menjadi sebuah kontrak, dan telah menjadi sebuah kontrak. Di kontrak itu tentu ada hak dan kewajiban di situ dari sisi paling pertama objeknya apa, terus kemudian ada harga dan ada jangka waktu. Betul. Jelas dalam sebuah kontrak itu ditantangani oleh PPK, pihak penyedia dan itu masa pengadaan ini dilakukan selama 10 bulan misalnya. Tanda tangan kontraknya itu adalah di bulan Juli. Pengertiannya kan tentu dihitung dari bulan Juli 10 bulannya, kan nggak boleh mundur kan. Nah, terus kemudian tentu 10 bulannya dihitung sampai dengan bulan Mei tahun depannya. Dalam konteks yang kontrak yang demikian, bagaimana pendapat Ali? Ya jadi begini, banyak pihak yang selalu mengatakan kontrak itu tunduk pada hukum perjanjian. Mereka selalu mengatakan bahwa apa yang mereka sepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Tetapi kan ada pernyataan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi ataupun ada unsur-unsur penipuan atau lain-lain. Sekarang itu kita abaikan, tapi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang lebih tinggi. Nah, karena ini masalah-masalah keuangan negara, maka kaidah-kaidah yang tinggi adalah kaidah hukum keuangan negara. Oleh karena itu mestinya kaidah-kaidah itulah yang tercermin di dalam kontrak. Sehingga kalau tadi saya sampaikan ada asas periodisitas 1 Januari sampai 31 Desember, mestinya kontrak 10 bulan itu harusnya berada di dalam periode itu. Sebab apa? Anggaran itu kan setelah tanggal 31 Desember uang itu nggak bisa dibayarkan. Jadi kalau tadi dimulai 10 bulan dimulai bulan apa tadi Pak? Bulan Juli. Bulan Juli. Itu kan akan berhenti pada bulan April. Mei. Atau Mei. Nah. Otomatis itu sudah tidak akan terbayarkan. Karena akan dibebankan kemana anggarannya? Nggak bisa. Itu tidak bisa. Jadi dalam konsep penganggaran negara itu tidak bisa dibayarkan. Ya, karena tadi mengalami ini khususnya di kementerian atau di institusi pemerintah yang memiliki kekhususan. Ya. Dan untuk mengatasi yang ahli sampaikan tadi itu ada ketentuan ditetapkan oleh peraturan Panglima bahwa dalam hal yang kondisi yang seperti itu maka nanti di akhir tahunnya lintas tahun, anggaran lintas tahun itu nanti uangnya atau anggaran yang sisa kan pembayaran ini kan bertermin, kan contohnya ada 4 termin, 2 termin di tahun yang sama, terus masih ada 2 termin di tahun berikutnya. Itu ada peraturan Panglima TNI yang mengatakan untuk anggaran lintas tahun itu nanti ditempatkan di rekening bersama, dan artinya juga uang itu tidak ada pada penguasaan si pemberi jasa atau penyedia jasa. Bagaimana pendapat Ali? Karena ada aturan yang mengatur itu, karena kekhususannya tadi, karena kan nggak mungkin dipisah atau diputus kontraknya itu baru nanti diulang lagi penganggaran dan selanjutnya. Baik, jadi begini, tadi saya sampaikan kewenangan tentang penganggaran. Apa sih yang ingin ditonjolkan di situ adalah otoritas. Mic-nya tolong didekat lagi. Mohon izin yang mulia. Jadi yang ingin ditonjolkan di situ adalah otoritas. Bahwa tata kelola keuangan negara itu seluruh menteri adalah user. Otoritas keuangan itu ada di Kementerian Keuangan atau ada di Menteri Keuangan. Oleh karena itu
Apa yang dilakukan tadi seharusnya dilakukan untuk dan atas nama pemerintah oleh Menteri Keuangan, karena otoritas satu-satunya di dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Karena yang patut kita pahami adalah itu hampir setengah tahun sehingga pembebanan anggaran itu tidak bisa. Apa yang tadi saudara sampaikan dalam pelaksanaan tadi, itu yang kita kenal dengan rekening escrow, jadi rekening bersama. Dalam tanda kutip, uang itu masih aman karena dalam rekening itu atau rekening itu ditandatangani oleh dua belah pihak, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mencairkan tanpa persetujuan pihak lain. Itu artinya uang itu aman. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa user tidak seharusnya mengatur kewenangan otoritas. Begitu. Jadi monggo. Jadi kalau jalan keluarnya tadi dinyatakan masih bagus, silakan, pertimbangannya seperti itu. Tetapi bahwa user pada hakikatnya tidak boleh mengatur kewenangan otoritas, dan itu sebenarnya adalah sebuah pelanggaran. Karena dalam kondisi biasa izin itu hanya boleh 50 hari atau hari ini 90 hari. Kalau itu mulai dari awal kontrak sudah ada pernyataan bahwa itu akan melanggar sekitar 4 bulan, ya kan? Sehingga dengan demikian itu seharusnya dari awal dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, kemudian dicarikan jalan keluar, bisa nggak dibiayai, begitu. Karena pembayaran seperti itu rasanya tidak ada. Kalaupun ada, biasanya mereka menggunakan multi-year. Ya. Tapi karena mungkin jumlahnya tidak banyak, tidak dilakukan secara multi-year kontrak, tetapi digunakan single year kontrak. Tetapi karena kontraknya pada masa seperti itu melanggar kaidah-kaidah, begitu. Ya, ini dalam kondisi khusus karena di izin ahli, ada peraturan Panglima TNI nomor 23 tahun 2012 tentang ketentuan pengelolaan kontrak tahun tunggal yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran berkenaan di lingkungan TNI. Bunyinya bahwa untuk anggaran yang terkait dengan kontrak lintas tahun atau tidak selesai pada waktu berkenaan, maka anggaran atau dana dikeluarkan dari rekening dinas dengan cara dibuatkan rekening bersama atau nama pihak ketiga. Pertanyaan kami dalam konteks ini tentu, apakah keuangan atau anggaran negara tadi masih dalam kondisi yang aman menurut saya? Mohon izin yang mulia, saya khawatir kalau saya menjawab itu menjadi mislead atau menjadi kurang tepat gitu ya. Karena tadi saya sampaikan jawabannya memang betul. Kalau itu dimasukkan ke dalam rekening escrow itu memang aman. Tetapi bahwa ini adalah sebuah pelanggaran kaidah. Begitu. Ya. Saya kira cukup. Terima kasih yang mulia. Nanti silakan di dalam pledoi silakan saudara simpulkan sendiri. Terima kasih yang mulia. Kami izin melanjutkan yang mulia. Ya, silakan. Oke. Terus kemudian dalam proses tadi pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima, yang sudah kami tanyakan, bagaimana pendapat ahli terhadap pengadaan barang jasa dari institusi pemerintah yang telah diterima dengan kondisi dalam sebutannya itu adalah as is. Apakah saudara ahli mengenal istilah seperti itu? Apa itu? As is. As is. Seadanya. Iya. Seperti adanya. Iya. Dalam kontrak kan tidak ada. Kontrak kan tidak pernah as is. Pasti definite. Jadi kalau kita membuat kontrak, everything is defined. Jadi tidak ada as is itu.
Ya, ini Betul, kan sebuah kondisi, ini kan ahli kan, ya kalau kita kontrak pasti define, Ya. pasti tegas menyatakan Betul. kondisi bagaimana. Tapi dalam sebuah kondisi bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan serah terima secara as is dan dengan nilai tertentu. Ya, makanya sebuah kontrak itu tidak pernah. Jadi kalau kontrak itu dinyatakan purna, maka pemerintah akan menerima hak dan kewajibannya. Maka ketika pemerintah itu tidak menerima haknya, maka pemerintah tidak berhak membayar kewajibannya. Kan di dalam sebuah konsep kan begitu keseimbangannya. Ya, ini konsep kami minta pendapat ahli. Hal ini didasarkan pertama karena adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa atas barang dan jasa tersebut diterima secara as is. Yang kedua, ada surat dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menyatakan hal yang mengutip dari putusan pengadilan tersebut. Pertanyaan kami, dalam konteks serah terima yang demikian bagaimana? Ya kalau ahli bisa jawab silakan, kalau tidak mau menjawab nggak bisa, apa-apa. Iya, saya tidak begini. Jadi kalau kita melihat realisasi kontrak, negara hanya membayar ketika pemerintah betul menerima barangnya. Jadi tidak bisa as is, tapi as it is. Itu berbeda sekali itu, karena as it is contracting goods, tetapi as is what you get right now, dan itu sangat jauh bedanya. Karena ketika as it is adalah sesuatu yang tercantum di dalam kontrak as defined, tetapi ketika as is adalah sesuatu yang belum sesuai dengan kontrak dan itu tidak layak dibayar mestinya. Nah, kalau saudara menyampaikan berdasarkan keputusan pengadilan atau putusan pengadilan yang kemudian diacu, mohon izin saya yang mulia karena saya berbicara konsepsi. Jadi kalau sudah pada kenyataan nanti pertimbangannya bukan saya. Begitu. Izin kami lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kemudian dalam konteks masuk ke kerugian keuangan negara, ahli kan juga ahli dari keuangan negara dan kerugian keuangan negara tentunya ya. Baik. Nah, dalam konteks penghitungan kerugian keuangan negara secara formal siapa yang bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? Baik, jadi kerugian negara itu ada 3 aspek yang harus kita pahami secara mendasar supaya kita nanti mudah. Jadi pertama itu adalah siapa yang berhak menyatakan atau berwenang menyatakan terjadinya kerugian. Yang kedua, siapa yang berwenang menghitung, dan yang ketiga, siapa yang berwenang menetapkan. Yang berhak menyatakan itu seperti yang selalu saya sampaikan dan ada di dalam paper saya di KPK tahun 2007. Itu adalah para penyidik. Jadi penyidik itu yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Nah, kemudian setelah penyidik menemukan, kemudian dia meminta auditor. Jadi yang berhak menghitung itulah auditor. Nah, siapa auditor itu? Adalah semua orang yang punya kompetensi melakukan audit. Ya, siapa saja. Yang perlu kita pahami adalah ternyata bahwa keuangan negara itu berbeda dengan keuangan publik, swasta ya, private sector, yaitu banyak materinya yang berbeda, sehingga kalau begitu ketika kita berbicara tentang kerugian negara ya harusnya auditor yang bergerak di bidang keuangan negara. Nah, kita mulai paling atas, bisa BPK, auditor BPK ya, auditor BPK, kemudian auditor BPKP, bisa auditor dari Inspektorat Jenderal, kemudian kalau di daerah bisa di daerah. Jadi ada minimal 4 itu yang bisa digunakan untuk menghitung. Kemudian yang ketiga, siapa yang berhak menetapkan kerugian negara? Yang berhak menetapkan kerugian negara nanti yang mulia, jadi majelis hakim. Jadi majelis hakim itulah yang berhak menetapkan terjadinya kerugian negara. Oleh karena itu, besaran kerugian yang disampaikan oleh pihak penuntut umum dan yang saudara sanggah mungkin
dan dua-duanya disampaikan di hadapan yang mulia, maka yang mulia nanti akan mempertimbangkan dengan berbagai fakta dan bukti-bukti, kemudian beliau menetapkan. Nah, 3 hal ini yang harus kita pahami. Jadi kembali pada pertanyaan saudara, yang bisa menghitung kerugian negara adalah semua auditor yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan negara. Semua auditor yang bergerak di semua auditor yang bergerak pengelolaan keuangan negara. Betul, di bidang pengelolaan keuangan negara. Bagaimana pendapat ahli terhadap pegawai negeri sipil pada unit forensik akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK? Apakah itu auditor yang dimaksud? Jadi begini, mohon izin yang mulai ini sebenarnya agak nyimpang ini, tetapi apa itu sebuah kenyataan kan? Sebuah kenyataan. Ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan di Republik ini yang kemudian membutuhkan penyelesaian. Maka karena penghitungan itu susah dilakukan oleh berbagai pihak, maka kemudian penegak hukum itu di lini-lini tertentu kemudian membuat. Ada di Kejaksaan Agung yang ketika saya mengkritik, tiba-tiba saya diajak ke teman-teman di tempat yang tadi Anda sebutkan, ada juga di situ. Nah, validitasnya ya monggo. Ya, tapi bahwa sepanjang mereka punya legalitas, mereka punya kompetensi dan dinyatakan bisa, ya. Karena begini, kerugian negara itu sebenarnya ada yang rumit, ada yang tidak rumit. Ya, enggak, ini simpel aja pertanyaan kami, kan ahli juga kan, saya mensatir pernyataan ahli tadi yang menyatakan, menghitung dan menyatakan kan. Betul. Itu kan kami menyatakan yang menghitung. Betul. Ada 4 tadi. Betul. Termasuk dari yang menghitung itu enggak yang ini pertanyaan. Kalau tidak termasuknya enggak apa-apa. Iya. Tadi yang saya sampaikan. Nah, itu sebuah kenyataan ya. Betul. Nah. Sebuah kenyataan di mana itu dibutuhkan karena suatu kondisi, kemudian lahirlah di beberapa tempat yang hari ini justru mereka melakukan dan diaksep. Karena di dalam beberapa kasus itu sudah terjadi dan diaksep. Nah, monggo ya. Alasannya apa dan bagaimana itu di luar kompetensi saya untuk menyampaikan. Iya. Ya. Nanti kami punya pandangan yang berbeda boleh juga ya. Monggo silakan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam konteks penghitungan kerugian tadi lembaga yang menghitung. Terus kemudian tentang konsepsi kerugian keuangan negara. Sependek yang kami ketahui dari sifatnya itu harus nyata dan pasti. Betul. Mohon saudara ahli jelaskan konsepsi atau sifat nyata dan pasti. Jadi itu bagaimana? Nah, ini supaya jelas. Nyata. Persepsi di luar sana itu berbeda. Kata nyata itu seharusnya begini, bahwa uangnya itu ada. Tidak boleh diasumsikan. Jadi kalau kita bilang nyata, itu uangnya ada. Jadi misalnya sebuah kegiatan dibiayai melalui APBN, uangnya ada. APBN. Jadi tidak boleh misalnya kalau uang itu diinvestasikan 100 akan menghasilkan 10 tiap tahun, kemudian menjadi sekian, kemudian kegiatannya akan seperti ini, kemudian hasilnya akan seperti ini. Ketika itu terjadi kerugian, itu asumsi namanya. Gak boleh itu. Jadi kalau seperti yang kita diskusikan itu, anggarannya memang ada. Itulah nyata. Pasti, itu terukur. Jadi gak boleh dihitung secara serampangan. Jadi harus, misalnya gini, kalau kita ditanya berapa sih sebenarnya harga sebuah mobil Innova tahun 2015 yang hilang di tangan seorang pejabat mula-mula karena itu dicuri orang. Kemudian orang mengatakan, Pak, itu cari aja harga pasar. Kemudian ketika harga pasar, harganya ternyata bermacam-macam karena ditanya mulus apa enggak. Begitu kan? Nah,
Ternyata tidak, terukur itu bukan seperti itu. Kemana? Kita pergi ke Samsat, di sana sudah ada itu Kijang Innova tahun 2015 harganya sekian. Jadi terukur betul, artinya terukur dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang berkompeten bahwa itu seperti itu. Jadi ada landasan penghitungannya, ada rasionalitasnya, begitu. Jadi pengertian nyata, uangnya ada, pasti terukur. Ya, nyata, terukur dan pasti tadi ya. Ya. Bagaimana pendapat Ali terhadap sebuah barang? Tadi kalau Ali kan mengatakan Kijang Innova, ini barangnya pesawat helikopter. Ya. Itu ukuran nilai yang ada itu adalah nilai yang press list atau nilai yang ada dalam kontrak. Jadi kalau soal itu tentunya kan ada pihak-pihak tertentu yang memiliki kemampuan untuk menilai, ya kan, kemampuan untuk menilai. Jadi tidak semua orang kan. Kalau tadi saya sampaikan terukur, ya kan, pasti ada orang yang mampu menilai. Tapi kemudian kita juga harus perhatikan barangnya ini selesai enggak? Karena kita jangan salah. Kalau tadi Anda menyampaikan as is, itu seperti proyek Hambalang itu. Proyek Hambalang itu ketika diserahkan as is. Dan saya menyampaikan, mohon izin yang mulia, bahwa proyek Hambalang itu nggak bisa kita terima. Kenapa? As is-nya itu akan menimbulkan sebuah kerusakan pada masa-masa berikutnya. Kenapa? Karena dibangun di atas tanah yang bersifat clay shell, yang dia akan hancur. Ya kan? Jadi walaupun barang yang ada, kita mengatakan sebenarnya nggak ada itu, sehingga kita nggak bisa nilai. Kalaupun ketika itu dinilai, dia tidak punya kepastian, begitu. Nah, jadi kalau seperti saudara tanya sama saya tadi helikopternya kayak apa? Apakah helikopter itu selesai diserahkan sesuai dengan kontrak untuk dinilai oleh pihak-pihak tertentu, ataukah masih SS? Kalau SS kan kita belum bisa nilai. Karena apa? Harga pasti yang diterima, diserah terimakan kepada negara pun belum ada. Karena belum ada FAO, jadi final handover-nya belum ada. Ya. Ya contohnya gini, tadi sebuah helikopter dalam kontraknya ada macam-macam komponen nilai. Iya. Salah satunya ada komponen nilai basic helikopter, Iya. X rupiah lah, saya nggak usah Iya. sebut gitu. Terus kemudian itu diterima basic helikopternya. Apakah nilai X rupiah itu sudah sudah terbayar oleh pembayaran yang diterima dengan barang yang diserahkan? Seingat saya sebelum ada FAO itu final payment-nya itu tidak bisa dilakukan. Jadi kalaupun itu dilakukan, pembayaran itu hanya bersifat akuntansi saja. Sementara bahwa itu sebenarnya hanya untuk membuat supaya pengeluaran itu seolah-olah legal dan dia memiliki catatan. Tetapi ketika itu dihadapkan pada sebuah kontrak gitu, dia belum punya nilai. Pengeluaran itu tidak bisa dinyatakan sebagai pengeluaran sebuah kontrak, nggak bisa dari sudut keuangan. Ya, tapi dengan catatan yang seperti tadi secara akuntansi sudah ada catatan. Kenapa? Betul, tetapi bukan secara pertanggungjawaban keuangan negara. Baik, itu lain hal. Lain lagi ya, karena sebuah kontrak itu kalau tadi saya sampaikan ada prinsip periodisitas, maka setiap akhir tahun itu harus ada sebuah pertanggungjawaban. Maka kalau kontrak itu tidak bisa selesai dan tidak pernah ada FAO, tidak pernah ada final payment, maka pertanggungjawaban itu tidak pernah ada artinya. Ya, bagaimana pendapat ahli terhadap suatu barang yang sudah masuk kepada daftar SIMA barang milik negara, sistem administrasi barang milik negara? Jadi gini, kita membacanya harus terbalik, harus dibalik ya. Jadi kita tidak berbicara bagaimana yang tercatat
itu dinyatakan sebagai milik negara. Tetapi yang betul adalah semua barang milik negara harus dicatat. Jadi dibalik, ya. Jadi membacanya dibalik. Jadi jangan bagaimana sudah tercatat dalam catatan barang milik negara, tapi kita membacanya adalah barang milik negara itu harus dicatat, gitu kan. Jadi bisa aja kita karena kita takut karena sudah ada pengeluaran-pengeluaran secara akuntansi, kemudian dicatat. Nah, pencatatan itu harusnya bersifat sementara, ya kan? Jadi seperti ada misalnya kalau kita membuat neraca itu ada penjelasan pakai asterik gitu bahwa ini dicatat sementara karena telah dibuat pengeluaran sebesar sekian, tetapi bukan berarti itu adalah merupakan aset negara. Oke, bagaimana pendapat Ali terhadap barang milik negara yang sudah ditetapkan itu merupakan aset negara dalam suatu kementerian? Hal yang demikian apakah sudah definitely atau sudah aktual atau nyata dan pasti? Ya, pencatatan itu sendiri mempunyai sebuah persyaratan. Itu saja kuncinya. Ketika dia memenuhi persyaratan untuk dicatat sebagai aset negara, dia adalah aset negara. Jadi kata kuncinya bukan karena dicatat, ya kan? Tapi pencatatan itu memiliki persyaratan untuk bisa dicatat sebagai aset negara. Jadi kualifikasinya jelas. Lanjutkan rekan kami. Silakan. Selama